Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Pasal 1 Ayat 1, Karang Taruna adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Karang Taruna masih menghadapi sejumlah kendala, seperti rendahnya partisipasi pemuda, keterbatasan pendanaan, lemahnya kapasitas organisasi, dan kurangnya keberlanjutan program sehingga menghambat optimalisasi fungsi sosial kepemudaan. Beberapa kendala ini juga masih dihadapi oleh komunitas Karang Taruna Babat Jerawat RW 1. Karang Taruna RW 1 terbilang baru aktif kembali di Juni 2025, yang mana saat itu diketuai oleh Azmi Rojabi yang akan terus menjabat sampai 5 tahun ke depan. Dengan kebangkitan baru ini, Karang Taruna RW 1 membuat Instagram untuk memperlihatkan keaktifan karakter mereka di sosial media. Jika dilihat dari unggahan, pada periode sebelumnya, Instagram @pemudababat tidak seaktif kepengurusan pada periode saat ini, di mana sebelumnya hanya terlihat aktif ketika perayaan kemerdekaan. Namun, pada periode ini, Karang Taruna RW 1 lebih hidup dengan kegiatan-kegiatan baik internal dengan anggota maupun eksternal dengan warga RW 1. Hidupnya komunitas ini dapat dilihat dari postingan yang memperlihatkan banyaknya postingan peringatan Hari Nasional, menandakan bahwa Kartar RW 1 memiliki susunan divisi yang bertanggung jawab dengan tugasnya, terutama di media sosial. Program kerja yang berjalan pun seperti perlombaan Hari Kemerdekaan, Karnaval, pentas seni, retret Karang Taruna dengan harapan mempererat hubungan antar anggota. Dan juga peringatan HUT Karang Taruna yang ke-65. Postingan terakhir juga memperlihatkan bahwa Karang Taruna RW 1 telah selesai mengikuti Funwalk BBKT 2025, di mana kegiatan ini diselenggarakan oleh Karang Taruna Kota Surabaya yang mengundang kartar dari tiap wilayah dan kecamatan sampai RW. Metode pengambilan data dilakukan dengan pendekatan community assessment. Gerakan ini bertujuan untuk menggali informasi mengenai karakteristik komunitas, bentuk modal sosial yang mereka miliki, persepsi anggota terhadap permasalahan yang ada, serta kebutuhan prioritas mana yang dirasa penting untuk penguatan Karang Taruna. Nah, kami lakukan beberapa tahapan. Pertama adalah observasi yang bertujuan untuk mengetahui interaksi dalam komunitas itu sendiri. Kemudian dari situ kami membuat pertanyaan-pertanyaan untuk ditujukan saat proses wawancara. Dalam proses wawancara, kami melibatkan 5 orang anggota yang bertujuan untuk menggali persepsi masing-masing individu mengenai kebutuhan komunitas, permasalahan, sehingga nantinya kami menggunakan tema-tema besar untuk digunakan sebagai focus group discussion. Dari focus group discussion, ada 9 orang yang terdiri dari anggota harian, pengurus, serta pengurus yang sudah lama berpartisipasi dalam Karang Taruna. Dari situ, kami melakukan diskusi untuk menggali masing-masing opini anggota terhadap permasalahan, serta kebutuhan utama dan juga solusi yang mereka rasa itu cukup untuk Karang Taruna. Komunitas Karang Taruna RW 1 ini merupakan organisasi pemuda yang berfokus pada pengabdian masyarakat seperti kegiatan gotong royong, Agustusan, dan lain sebagainya. Namun, dalam transkrip wawancara maupun FGD yang telah dilaksanakan, terdapat tantangan internal maupun eksternal yang terjadi dalam komunitas tersebut. Terlihat dinamika internal seperti ego pribadi. Kalau dari sepanjang pengamatan saya sebagai sekretaris itu yang membuat komunitas atau organisasi pada umumnya itu susah dikumpulkan atau sangat sulit disatukan tuh ya pertama dari ego masing-masing anggotanya. Kesibukan anggota kayaknya sih di waktu kerjanya itu kan berbeda ya, lagi sini tuh memang kurang minat gitu. dan kecil yang menghambat kekompakan. Kalau dari jenis susah apa satu sama lain melompat-lompatan. Alhamdulillah mulai itu kelompok kecil kuat. Sementara untuk eksternal seperti kurangnya dukungan RT atau RW, Kurang serak, ego
kurang dukungan dari masyarakat dan dana. Kan susah loh mencari donatur untuk BHPN di wilayah sini. Yang membuat inisiatif menjadi terhambat. Nah, fenomena ini pun mencerminkan kebanyakan dinamika organisasi pemuda di Indonesia, di mana partisipasi Karang Taruna tumbuh dari kesadaran sosial masyarakat untuk membina potensi pemuda, namun sering terhambat oleh kurangnya sinergi dan pengakuan. Dalam perspektif psikologi komunitas, sense of community menjadi kunci, di mana keanggotaan tinggi tapi integrasi kebutuhan dan pengaruh masih rendah mempengaruhi rasa tanggung jawab kolektif. Salah satu keluhan paling dominan dari para narasumber adalah keterbatasan dana yang mengandalkan iuran bulanan, donasi RT atau RW, dan sumbangan warga yang tidak pasti, menyebabkan kegiatan atau program yang sudah tersusun menjadi terhenti atau sebatas rencana saja. Narasumber menyoroti perlunya dana tetap dari Dinsos atau pemerintah untuk mengawal kegiatan, agar komunitas bisa maju tanpa selalu meluangkan rezeki pribadi. Dukungan finansial stabil tidak hanya memperkuat keberlanjutan kegiatan, tetapi juga meningkatkan semangat dan rasa tanggung jawab anggota, serta memperkuat kemampuan organisasi untuk berkontribusi aktif dalam pembangunan masyarakat sekitar. Dengan demikian, pemberdayaan ekonomi dan dukungan finansial yang konsisten menjadi salah satu dasar utama kebutuhan dalam memperkuat fungsi sosial dan pembangunan keberlanjutan Karang Taruna. Selanjutnya adalah dukungan psikologis dan moral juga menjadi kebutuhan yang penting bagi anggota Karang Taruna di RW 1 ini. Hal ini terbukti pada para anggota yang merasa diremehkan oleh warga, dianggap anak-anak yang kurang serius, sehingga motivasi turun meski mereka sudah meluangkan waktu, tenaga, dan dana pribadi. Narasumber menekankan kebutuhan pengakuan psikologis untuk atasi trauma egois atau senioritas yang berdampak pada semangat dan retensi anggota agar komunitas merasa termotivasi tanpa adanya bayaran. Penelitian oleh Hidayatus Sani et al. Tahun 2021 menunjukkan dukungan sosial keluarga atau orang tua berhubungan positif signifikan dengan perencanaan karir dan minat remaja mengikuti Karang Taruna karena membentuk kematangan emosi, identitas, serta dukungan emosional. Sehingga tanpa itu, pemuda cenderung kurang termotivasi atau egois. Dukungan moral ini krusial untuk membangun lingkungan suportif selaras dengan model community empowerment pada organisasi pemuda. Selain itu, peningkatan komunikasi dan kekompakan juga menjadi hal yang dibutuhkan dalam komunitas ini. Masalah internal seperti ego, kesibukan, dan kubu-kubu sering menghambat pertemuan rutin, serta terkadang menimbulkan konflik. Narasumber merasa komunikasi dalam Karang Taruna ini berjalan kurang efektif, akibat beberapa anggota merasa malu untuk menyuarakan pendapatnya. Bahkan, beberapa merasa yang aktif hanya itu-itu saja, sehingga dirasa perlu adanya anggota yang merangkul semua anggota agar pertemuan rutin bisa berjalan dengan lancar. Dalam komunikasi via WA pun, mereka juga merasa gagal akibat anggota yang cenderung mementingkan sosmed atau gaming dan melakukan silent treatment. Untuk mengatasi hal ini, narasumber menyarankan kegiatan seperti retreat bersama, pembagian tugas sukarela atau tupoksi berdasarkan minat, serta penunjukan mediator atau konektor di setiap kubu kecil guna menyalurkan informasi secara efektif dan menyatukan visi organisasi. Peningkatan kekompakan melalui partisipasi yang merangkul semua pihak dapat bertransformasi menjadi pemberdayaan yang efektif dengan tanggung jawab kolektif dan mengurangi konflik internal. Kartan RW 1 ini sebenarnya mempunyai aspek modal sosial yang cukup, tapi dalam kekuatan kolektif mereka belum benar-benar mempunyai secara solid. Dari sisi kepercayaan antar pengurus inti, mereka saling percaya dan lebih menyukai gaya penyelesaian secara personal. Itu juga cukup baik karena berdampak pada anggota-anggota lain yang tidak ikut, sehingga mereka juga tidak kena dampak negatif dari konflik pengurus inti. Kemudian dari sisi demisioner, mereka juga cukup menghormati kepengurusan baru, tapi dalam kebimbingan atau bimbingan mereka cukup kurang karena sebelumnya itu Kartannya masih belum seaktif dari kepengurusan baru ini. Dan juga terdapat faktor lain yang harus diperhatikan, yaitu adanya kubu-kubu kecil yang menyebabkan hubungan antar anggota atau hubungan horizontal antar anggota menjadi rentan karena beberapa anggota merasa tidak aman dengan adanya kubu-kubu kecil ini. Nah, dari sisi jaringan sosial, Karang Taruna punya koneksi yang luas, mulai dari RT RW 1, warga, kelurahan, sampai kantor kecamatan.
Secara teori, jaringan SOLAS ini bisa membantu akses sumber daya dan peluang kerjasama. Kegiatannya juga bisa beragam, mulai dari kerja bakti, kegiatan Agustusan yang rutinan, olahraga, hingga pelatihan untuk sosial bagi anggota. Tapi, dalam sisi lain, intensitas pertemuan fisik antar anggota makin turun karena kesibukan masing-masing dan pergeseran ke komunikasi digital yang lebih simpel. Grup WhatsApp-nya ramai, tetapi tidak selalu berubah jadi aksi nyata atau membahas tentang program kerja. Jadi jaringan komunikasinya ada, tapi belum bekerja secara sepenuhnya. Kesimpulannya, modal sosial Karang Taruna RW 1 ini masih bersifat potensial. Kepercayaan kuat tapi terpusat, jaringannya luas tapi kurang aktif. Juga norma kerjasama ada, tapi belum jadi budaya yang kolektif. Supaya organisasi ini lebih kesolid dan berkelanjutan, mereka butuh ruang interaksi yang rutin, membangun kepercayaan antar kubu, dan memperkuat norma partisipasi. Hasil analisis kebutuhan pada Karang Taruna RW 1 Babat Jerawat menunjukkan bahwa komunitas ini memiliki energi kepemudaan yang cukup kuat, ditandai dengan meningkatnya aktivitas sejak kepengurusan baru tahun 2025, serta eksistensi media sosial yang aktif. Proses pengambilan data melalui observasi, wawancara, dan FGD menunjukkan bahwa dinamika internal dan eksternal memengaruhi keberfungsian komunitas Karang Taruna ini. Terdapat 3 kebutuhan utama yang muncul konsisten dari seluruh metode analisis, yaitu kebutuhan akan dukungan finansial yang stabil, kebutuhan akan dukungan moral dan psikologis dari lingkungan sekitar, serta kebutuhan akan peningkatan komunikasi dan kekompakan internal. Ketiga kebutuhan ini berkaitan langsung dengan tantangan yang mereka hadapi dalam menjalankan program, mempertahankan partisipasi anggota, dan memperkuat rasa memiliki terhadap komunitas. Analisis sosial kapital menunjukkan bahwa Karang Taruna memiliki modal sosial yang cukup besar, namun masih bersifat laten. Kepercayaan kuat pada pengurus inti belum merata ke seluruh anggota. Jaringan sosial sudah terbentuk, namun belum dimanfaatkan optimal, dan norma kerjasama belum sepenuhnya menjadi budaya kolektif. Secara keseluruhan, komunitas ini memiliki potensi besar untuk berkembang, tetapi membutuhkan penguatan struktur, relasi, dan dukungan agar modal sosial tersebut dapat terkonversi menjadi kapasitas organisasi yang lebih kokoh dan berkelanjutan. Nah, dari pelaksanaan dan analisis temuan FGD terdapat beberapa rekomendasi untuk mengoptimalkan peran dan fungsi komunitas Karang Taruna. Pertama adalah intervensi untuk menguatkan bonding yang bertujuan untuk membangun kedekatan emosional, meningkatkan rasa saling percaya, serta memperkuat kohesi antara anggotanya. Selanjutnya adalah pelatihan public speaking untuk mengembangkan kemampuan anggota dalam menyampaikan pendapat, memimpin kegiatan, dan tampil sebagai representasi komunitas dalam berbagai forum. Kemudian yang terakhir adalah fasilitasi diskusi yang sehat untuk mendorong pertukaran gagasan secara terbuka, membangun daya komunikasi dua arah, serta menciptakan ruang dialog yang konstruktif dalam pengambilan keputusan organisasi.